nama saya Selvi Martiana dengan NIM 171540013, Program Studi Administrasi Bisnis. Dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Andes Haji Mukron Roni MBA. Dan pada kesempatan ini saya akan menyajikan hasil tugas akhir saya dengan judul analisis kepuasan pemohon terhadap fasilitas dan pelayanan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang. Dalam pembahasan kali ini saya akan membahas 3 poin utama. Yang pertama adalah alasan saya memilih judul ini yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Yang kedua adalah metodologi penelitian yang meliputi populasi dan sampel. Dan yang terakhir hasil penelitian. Langsung saja, kerangka pembahasan, pendahuluan, metode penelitian, hasil penelitian dan pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Pendahuluan yang meliputi latar belakang ialah kantor imigrasi dalam lembaga yang memberikan jasa yang bertugas di bidang-bidang keimigrasian yang memberikan pelayanan pembuatan paspor bagi masyarakat yang membutuhkannya. Pembuatan paspor merupakan jenis layanan publik yang tidak dapat disediakan melalui mekanisme pasar atau hanya dapat dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang. Berdasarkan observasi penelitian saya, kepuasan fasilitas dan pelayanan pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang dalam memberikan pelayanan masih belum cukup maksimal. Dalam menilai seberapa puasnya pelayanan pembuatan paspor pada kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang, saya menggunakan beberapa dimensi, yaitu yang pertama timeliness atau nyata, 2 reliability atau kehandalan, 3 responsiveness atau tanggap, 4 assurance atau kepastian, dan yang terakhir empathy atau empati. Selanjutnya rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang saya uraikan, pokok permasalahan dari penelitian ini ialah bagaimana kepuasan pemohon berdasarkan nyata, kehandalan, daya tanggap, kepastian, dan empati. Dan selanjutnya tujuan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini untuk mengetahui kepuasan pemohon berdasarkan nyata, kehandalan, daya tanggap, kepastian, dan empati. Selanjutnya poin yang kedua, metode penelitian yang meliputi populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah semua karyawan kantor imigrasi kelas 1 TPI Palembang yang berjumlah 33 orang. Dan sampel teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah dengan metode total sampling yang berjumlah 33 orang. Dan yang terakhir, hasil penelitian yang terdiri dari 5 analisis dimensi tersebut. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, analisis kepuasan pemohon berdasarkan nyata atau tangibles. Dapat dilihat dari tabulasi responden mengenai kepuasan pemohon berdasarkan nyata atau tangibles. Disajikan sebagai berikut. Distribusi jawaban responden menurut nyata atau tangibles memperlihatkan bahwa nilai rata terkecil adalah sebesar 1,18 di butir pertanyaan tentang ruang tunggu luar ruangan pada kantor imigrasi. Sedangkan nilai rata terbesar adalah sebesar 2,60 di butiran pertanyaan tentang petugas mudahkan pemohon pembuatan paspor. Hal ini mengindikasikan bahwa ruang luar tunggu ruangan pada kantor imigrasi belum maksimal. Namun, di sisi lain, petugas memudahkan proses pembuatan paspor sebagai bentuk tangibles yang sudah cukup baik. Yang kedua, analisis kepuasan pemohon terhadap kehandalan atau reliability. Tabulasi responden mengenai kepuasan pemohon berdasarkan kehandalan atau reliability disajikan sebagai berikut. Terdapat di tabel tersebut distribusi jawaban responden menurut kehandalan atau reliability memperlihatkan bahwa nilai rata terkecil adalah sebesar 2,3 di butir pertanyaan tentang petugas melayani dengan jelas. Sedangkan nilai rata terbesar adalah sebesar 2,67 di butir pertanyaan tentang petugas dapat dihandalkan dengan menangani masalah layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa petugas belum melayani dengan jelas, namun di sisi lain petugas dapat diandalkan dalam menangani masalah layanan sebagai bentuk reliability yang cukup baik. Dan yang ketiga, analisis kepuasan pemohon berdasarkan daya tanggap atau responsiveness. Tabulasi responden mengenai kepuasan pemohon berdasarkan daya tanggap atau responsiveness disajikan sebagai berikut. Terdapat di tabel distribusi jawaban responden menurut daya tanggap atau responsiveness memperlihatkan bahwa nilai rata terkecil adalah sebesar 2,3 di butir pertanyaan tentang petugas merespon setiap ada yang ingin mendapatkan layanan dan semua keluhan pemohon direspon oleh petugas. Sedangkan nilai rata terbesar adalah sebesar 2,70
di butir pertanyaan tentang petugas memberikan arahan atau keluhan pemohon. Hal ini mengindikasikan bahwa petugas merespon setiap ada yang ingin mendapatkan layanan belum maksimal, namun di sisi lain petugas memberikan arahan atas keluhan pemohon sebagai bentuk responsiveness yang sudah cukup baik. Yang keempat, analisis kepuasan pemohon berdasarkan kepastian atau assurance. Tabulasi responden mengenai kepuasan pemohon berdasarkan kepastian atau assurance disajikan sebagai berikut. Terdapat dari tabel tersebut, distribusi jawaban responden menurut kepastian atau assurance memperlihatkan bahwa nilai rata terkecil ada sebesar 1,88 di butir pertanyaan tentang keamanan tempat parkir yang disediakan. Sedangkan nilai rata terbesar ada sebesar 2,36 di butiran pertanyaan tentang petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pembuatan paspor. Hal ini mengindikasikan bahwa keamanan tempat parkir yang disediakan belum maksimal, namun di sisi lain petugas memberikan jaminan tepat waktu dalam pembuatan paspor sebagai bentuk assurance yang sudah cukup baik. Dan yang terakhir adalah analisis kepuasan pemohon berdasarkan empati atau empati. Tabulasi responden mengenai kepuasan pemohon berdasarkan empati atau empati disajikan sebagai berikut. Terdapat di tabel tersebut distribusi jawaban responden menurut empati atau empati memperlihatkan bahwa nilai rata terkecil ada sebesar 2,6 di butir pertanyaan tentang petugas mendahulukan kepentingan pemohon, sedangkan nilai rata terbesar ada sebesar 2,18 di butir pertanyaan tentang petugas melayani dengan tidak membeda-bedakan. Hal ini mengindikasikan petugas mendahulukan kepentingan pemohon belum maksimal, namun di sisi lain petugas melayani dengan tidak membeda-bedakan sebagai bentuk empati yang sudah cukup baik. Jadi kesimpulannya berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya. Pertama atau nyata meliputi sarana dan prasarana serta kecanggihan peralatan pelayanan. Dalam hal prasarana, pada unit layanan paspor pemenuhan prasarana masih banyak terdapat kekurangan. Berdasarkan temuan data di lapangan, kekurangan tersebut yakni ruangan yang terbatas. Tidak ada atribut yang terlihat dari luar bahwa di dalamnya terdapat unit layanan paspor. Dan yang kedua, reliability atau kehandalan merupakan kemampuan aparatur dalam menyediakan pelayanan yang telah dijanjikan. Pada dimensi ini diwakili oleh indikator terkait kemampuan aparatur dalam melayani masyarakat, mengoperasikan teknologi, alat kerja, dan pelayanan yang sesuai dengan SOP. Dimensi ini sudah terpenuhi oleh aparatur unit layanan paspor. Yang ketiga, responsiveness atau daya tanggap merupakan kerelaan penyedia layanan dalam menolong pengguna layanan dan memberikan pelayanan secara tepat. Dimensi ini diwakili oleh indikator yakni ketanggapan aparatur dalam melayani keluhan, informasi yang diberikan oleh aparatur, dan kecepatan proses pelayanan. Dimensi ini masih ada beberapa belum terpenuhi oleh aparatur unit pelayanan paspor. Yang keempat, assurance atau jaminan menilai kualitas pelayanan dengan melihat kemampuan penyedia layanan dalam memberikan pelayanan agar pengguna layanan merasa aman dan dapat percaya kepada aparatur. Pada dimensi assurance ini digunakan indikator untuk menilainya, yakni jaminan lokasi keterjangkauan, jaminan pendidikan aparatur, jaminan kemudahan pelayanan paspor, dan jaminan kesesuaian biaya. Dimensi ini sudah terpenuhi oleh aparatur unit layanan paspor. Dan yang terakhir, empati atau empati merupakan kemampuan aparatur dalam memberikan perhatian terhadap pengguna layanan. Pada dimensi ini terdapat indikator yang mewakili, yakni sikap aparatur dalam memberikan pelayanan sepenuh hati dan juga kemampuan komunikasi. Dimensi ini sudah terpenuhi oleh aparatur unit layanan paspor. Saran, berdasarkan hasil penelitian yang dikemukakan, maka penelitian mengharapkan penelitian ini dapat bermanfaat sebagai perbaikan prasarana seperti ruang tunggu luar ruangan, parkir motor, toilet, dan penambahan komputer unit di layanan penyertaan paspor. Dan khususnya dalam penambahan atribut yang menunjukkan bahwa terdapat unit layanan paspor agar masyarakat mengetahuinya. Atribut merupakan hal kecil namun berdampak besar pada pelayanan, karena atribut juga memberikan petunjuk kepada pemohon paspor yang ingin mengurus paspor di unit layanan paspor tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun.
Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.